Uang bibit ini apabila dibelanjakan, uang bibit ini akan kembali kepada kita. Seumpama kita punya uang 50.000, kita belanja 10.000, otomatis kan kembaliannya kan 40.000. Nah, uang bibit ini akan kembali kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMC, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMC kembali berbagi kisah misteri. Kali ini satu pengalaman mistis yang dibagikan Kang Tile, Sobat OMC dari Bandar Lampung. Kang Tile ini pernah melakukan ritual uang bibit. Yang nyelenehnya saat ritual ini, Kang Tile ini masih menjadi santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang uang bibit. Mungkin teman-teman pernah dengar. Uang bibit ini apabila dibelanjakan, uang bibit ini akan kembali kepada kita. Seumpama kita punya uang 50.000, kita belanja 10.000, otomatis kan kembaliannya kan 40.000. Nah, uang bibit ini akan kembali kepada kita. Tapi cerita ini berbeda dengan uang bibit yang pernah dilakukan oleh Kang Tile. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja, inilah kisahnya. Kisah ini terjadi di tahun 2003. Kala itu Kang Tile ini masih nyantri di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Kang Tile ini anak pertama dari 4 bersaudara dari keluarga yang kurang mampu. Karena inilah Kang Tile ini terpaksa dan dipaksa oleh keadaan untuk sekolah dan nyantri di Pulau Jawa. Karena sekolah dan nyantri di Pulau Jawa ini lebih murah daripada di daerah Sumatera. Kang Tile ini waktu nyantri termasuk santri yang nyeleneh. Kang Tile ini seneng dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Padahal di pesantrennya Kang Tile ini semua santri tidak dibolehkan belajar olah kanuragan dan kadikjayaan. Karena inilah Kang Tile ini sering keluar pesantren setiap malam hanya untuk belajar olah napas dan olah rasa. Karena sikap konyol, karena tingkah konyolnya Kang Tile inilah Kang Tile ini sering mendapat teguran, bahkan pernah dihukum oleh pesantren untuk membersihkan semua kamar mandi dan WC. Karena inilah Kang Tile ini sering dihukum oleh pihak pesantren. Tapi karena memang Kang Tile ini seneng dengan hal yang berbau mistis, semua itu diabaikan oleh Kang Tile. Satu lagi kebiasaan Kang Tile ini yang apa ya? Ini ya. Ya Lati. Ya Lati. Oh dada ini nyerang neng udah. Adik gue tuh gara-gara nih ngomong mampunya sedikit cok ngomale deh. Untuk teman-teman mohon maaf barusan ya maaf lah, ini kan lokasinya di hutan, ini kita ceritain di daerah kebun karet lah.
ini real ada kejadian, ini baunya ini bau melati, bau kayak minyak serimpi. Dengan izin Allah jatuh tadi, cuman nggak bisa kita berikan penampakan. Inilah kita masuk ke ceritanya. Ada satu kebiasaan dari Kang Tile ini yang sangat nyeleneh juga. Kalau di sekolahnya Kang Tile dan pesantren ini kan hari liburnya hari Jumat, tidak ada acara diniyah dan tidak ada ribadiyah. Ada satu kegiatan setiap hari Jumat ini, katakanlah Jumat bersih, tapi Kang Tile ini selalu tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kang Tile ini malah sering ke pasar. Kang Tile ini bekerja di pasar untuk sekedar mencukupi kebutuhannya di pesantren, karena orang tua Kang Tile ini kan dari keluarga yang tidak mampu, tapi tidak bisa pasti mengirim pesangon untuk Kang Tile. Bahkan pernah suatu kejadian di akhir tahun waktu libur panjang, Kang Tile ini tidak bisa pulang ke Sumatera dikarenakan tidak punya ongkos. Padahal pihak pesantren ini memberikan pinjaman uang koperasi untuk Kang Tile pulang ke Sumatera, tapi Kang Tile lebih memilih di pesantren dengan alasan saat libur panjang ini di sekolahnya Kang Tile ini ada renovasi gedung dan pembangunan gedung baru. Kang Tile lebih memilih untuk tinggal di pondok dan bekerja di sekolah tempatnya dia belajar. Singkat cerita, disinilah Kang Tile ini berkenalan dengan Kang Budi. Kang Budi ini punya frekuensi yang sama dengan Kang Tile, suka dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Nah, perkenalan inilah yang menyebabkan Kang Tile ini mengenal apa yang dinamakan uang bibit. Karena saat istirahat kerja, Kang Budi ini sempat bertanya kepada Kang Tile, "Sampean kok ora balik loh, Kang? Beliau libur panjang, kok malah sampean malah kerja. Emangnya sampean main di..." Kang Tile ini pun bercerita bahwasanya Kang Tile ini adalah santri dari Bandar Lampung. Kenapa kok nggak bisa pulang? Karena memang tidak punya ongkos. Jadi Kang Tile ini lebih memilih bekerja lah. Mungkin karena simpati atau kasihan Kang Budi sama Kang Tile ini, Kang Budi ini bercerita bahwasanya ternyata Kang Budi ini adalah alumni pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan, yang pernah melakukan ritual yang Kang Budi sendiri ini tidak tahu kalau ini adalah ritual uang bibit. Tapi setelah berhasil barulah Kang Budi ini tahu kalau inilah uang bibit. Yang membedakan uang bibit yang pernah dilakukan Kang Budi ini, uang bibit yang dibelikan seharusnya itu kebiasaannya kita beli ke tempat pedagang, uang itu kembali, dan pedagang ini pasti kehilangan uang. Kalau yang Kang Budi ini, pedagang ini tetap tidak kehilangan uang. Akhirnya Kang Tile ini pun penasaran, "Wes Cak, aku pengen jajal ritual ini." Akhirnya Kang Budi ini, "Ya udah, aku bengi ada awakmu tak terke nenggone Mbah Gondrong." Ini orang yang pernah mengasihkan wirid dan ritual kepada Kang Budi. Berangkatlah di waktu yang sudah dijanjikan. Kang Tile dijemput oleh Kang Budi, yang perjalanan dari pondok Kang Tile ini ada 2 jam lah. Berangkat, sampailah mereka ini, berangkatnya waktu itu ada maghrib. Sampailah di sana sekitar jam 9. Yang ternyata rumahnya Mbah Gondrong ini rumahnya masih rumah zaman dulu, kayak jogloan itu. Dan di sana ternyata banyak santrinya. Yang anehnya, santri Mbah Gondrong ini semuanya orang tua, tidak ada santri yang maksudnya belum nikah lah, semuanya udah nikah, udah tua-tua santrinya. Masuklah Kang Tile ini diantarkan Kang Budi, yang ternyata di depan pintu ini santrinya Mbah Gondrong ini langsung tahu kalau yang datang ini Kang Budi. "Oh sampean Mas, monggo mlebet, ajeng kepanggih abai to, abai tas enten tamu, saat itu masih ada tamu." Akhirnya Kang Tile dan Kang Budi ini menunggu. Barulah jam 11 malam Mbah Gondrong ini bisa menemui Kang Tile dan Kang Budi. Berceritalah Kang Budi kepada Mbah Gondrong, "Anu lho Mbah, niki rencang kula saking Sumatera, ini teman saya dari Sumatera Mbah. Teman saya ini dari keluarga yang nggak mampu, sekolah pun
biayanya pun ditanggung oleh pondok. Tapi teman saya ini kepengen seperti teman-teman yang lain, waktu sekolah-sekolah, waktu ngaji-ngaji, waktu istirahat-istirahat, tidak harus pening mikirin nggak punya sabun, nggak punya buku. Mbah Gondrong ini hanya senyum, saat itu hanya senyum. Mbah Gondrong ini pun melempar pertanyaan ke Kang Tile. Apa ya Gusti Allah nggak nyukupi rezekimu? Apa kok isih kurang karo rezekine Gusti Allah, kok kowe pengen nglakoni wiridan sing kaya ngene iki? Kang Tile saat itu malu tertunduk. Nggih mboten jane Mbah. Tapi kula niki pengen kados rencang lintune. Saya kepengen kayak teman-teman saya. Sekolah dan ngaji itu fokus, nggak mikir, nggak punya sabun, nggak punya buku. Akhirnya Mbah Gondrong ini pun, "Iki kowe ndek piro? Kamu sekarang punya uang berapa?" Karena sebelumnya Kang Tile ini udah dikasih tahu sama Kang Bude. Kang Tile ini udah menyiapkan 2 lembar pecahan uang 50.000. Uang ini diberikanlah kepada Mbah Gondrong. Mbah Gondrong ini langsung ngomong, "Kalau memang kamu punya rezeki di ritual ini, uang ini pun akan kembali ke kamu bagaimanapun caranya." Setelah itu Mbah Gondrong ini pun memberikan beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Kang Tile. Salah satunya Kang Tile ini harus puasa neton 7 hari puasa mutih, yang diawali dari hari netonnya ini. Yang bedanya puasa mutih ini sahur dan buka puasanya ini hanya makan nasi segenggam, nasi putih, nggak pakai apa-apa, pakai nasi putih segenggam sama air 1 gelas. Karena Kang Budi ini pun sudah siap, Mbah Gondrong ini pun mengatakan, apapun yang terjadi, kalau wirid yang saya kasihkan ini belum selesai, kamu nggak boleh pindah haluan, nggak boleh istilahnya pindah tempat duduk. Kalau bersila ya bersila, nggak boleh pindah tempat duduk. Nah ini sahurnya ini pun harus jam 12 malam. Habis sahur jam 12 malam, Kang Tile ini suruh sholat tobat. Yang pertama sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat khusus 4 rakaat 2 salam. Nah setelah itu diberikanlah wiritan-wiritan yang cukup banyak. Karena selesainya wiritan ini setengah jam sebelum menjelang azan subuh. Itu pun harus 7 malam. 6 hari sebelum terakhir ini masih boleh tidur. Maksudnya habis isya tidur nggak apa-apa. Cuman di hari terakhir ini nggak boleh tidur. Nah ritual pertama pun dimulai. Kang Tile ini puasa dia di hari netonnya. Dia puasa hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Kang Tile ini tidak bisa merasakan apa-apa, hanya ngantuk lah yang jelas. Tapi di hari ke-7, di malam ke-7 barulah Kang Tile ini semakin peka. Kang Tile ini mendengar suara orang minta tolong seperti orang sedang kesakitan di belakang pesantrennya Kang Tile. Teman-teman Kang Tile ini pernah bercerita bahwasanya di belakang pondok ini ada pasar. Dulunya pernah ada kejadian kebakaran dan ada satu ruko ini yang punya ruko meninggal semua. Selama Kang Tile ini di pesantren, Kang Tile tidak pernah mendengar atau bahkan melihat, nggak pernah. Tapi setelah melakukan ritual ini di malam ke-7, Kang Tile ini mendengar orang minta tolong yang suaranya sangat jelas dari belakang pondok tempat Kang Tile. Tapi karena pesan Mbah Gondrong harus menyelesaikan wiritannya apapun yang terjadi, Kang Tile tetap berusaha untuk fokus. Yang lama-kelamaan Kang Tile ini seperti tidak duduk di posisinya di dalam ruangan pesantren. Mata Kang Tile ini bisa tembus di luar pesantren, sehingga yang tadinya menangis minta tolong ini terlihat di depan matanya Kang Tile. Dengan raut muka yang hancur karena kebakaran, tapi Kang Tile ini berusaha untuk tetap konsentrasi sambil membaca wirid. Itu pun berlalu. 1 jam sebelum subuh, kembali Kang Tile ini mengalami kejadian yang cukup aneh. Kang Tile ini seperti pindah dimensi. Kang Tile bercerita kepada saya, dia itu masuk seperti di ruangan yang hampa. Tidak terdengar suara apapun, hening sekali. Dan sekitarnya itu pun sangat sejuk. Nah disitulah Kang Tile ini
bertemu dengan sesosok, katakanlah makhluk lah, tapi bentuk dan mukanya ini sama seperti Mbah Gondrong. Nah saat itu si makhluk ini, yang jelas ini bukan Mbah Gondrong karena lebih apa istilahnya, lebih terlihat apa ya istilahnya, lebih lah daripada Mbah Gondrong. Perwujudan Mbah Gondrong ini pun memberikan uang kepada Kang Tile. Iki duitmu, kuwi di rezeki nang kene, tapi awakmu harus menjaga wirid kamu. Jadi wirid yang telah diberikan oleh Mbah Gondrong ini tidak boleh putus. Selama dia masih menginginkan uang bibit ini, harus tetap membaca wirid. Saat si perwujudan Mbah Gondrong memberikan uang kepada Kang Tile itu pun langsung seperti tertidur. Dan kejadian aneh pun terjadi. Salah satu teman Kang Tile yang ada di pesantren ini membangunkan Kang Tile. Kang tangi wayai subuhan. Pastilah Kang Tile ini kaget. Aduh, aku keturun, gagal nih aku wiritan. Aduh, aku ketiduran ini gagal lah, aku wiritan ini gagal. Yang ternyata saat Kang Tile ini mau bangun dari dia bersila, di tangannya sebelah kanan ini uang lembaran 50.000, 2 lembar 50.000 itu ada di tangan Kang Tile. Ya Allah, kok ada uang? Berarti bukan mimpi yang kejadian yang barusan dialami oleh Kang Tile. Berhubung sudah subuh, akhirnya Kang Tile pun membatalkan puasanya, masih dengan nasi segenggam dan segelas air minum. Setelah berbuka, Kang Tile pun sholat subuh. Nah di pagi harinya Kang Tile ini ingin mencoba duit ini fungsi apa enggak jani, uang ini aktif apa enggak. Dan karena memang ada perbedaan, uang yang diritualkan Kang Tile dan Kang Budi ini ada perbedaan dengan uang-uang bibit yang mungkin teman-teman pernah dengar lah di channel-channel lain. Kalau uang bibit yang mungkin teman-teman dengar ini, kalau dibelanjakan ke pedagang, uang yang ada di pedagang ini pasti hilang. Tapi yang pernah dilakukan Kang Budi dengan Kang Tile ini tidak hilang. Karena penasaran, Kang Tile ini pun akhirnya ke pasar pagi hari, beli makan, ngopi, beli rokok. Yang saat itu Kang Tile bercerita habislah 10.000 zaman tahun 2003. Di Jawa Timur sangat murah untuk makan waktu itu. Habis makan, Kang Tile ini pun memilih warung yang sepi. Maksudnya Kang Tile ini ingin memastikan uang ini hilang nggak ke tempatnya yang orang jualan. Bayarlah Kang Tile, sudah makan, sudah selesai kan, sudah selesai makan, bayar ya Kang Tile ini. Bu, pinten telase berapa habisnya? Makan apa Mas? Sego campur, ngopi, rokok kalau nggak salah, rokok Surya isi 12 zaman itu masih 5.000. Jadi makan sama ngopi ini 5.000, rokok 5.000, jadi kan 10.000. 10.000 Mas, diberikanlah uang yang 50.000 tadi dengan ciri-ciri yang memang nggak bisa saya sebutkan. Uang ini ada cirinya, yang harus dibelanjakan ini uang, katakanlah uang yang laki-laki, yang perempuan masih di dalam dompet. Belanjakanlah uang 50.000. Kang Tile ini tetap fokus melihat uangnya tadi, diberikan ke ibu yang penjual tadi. Uang yang dari Kang Tile ditaruhlah, kalau teman-teman bisa melihat lah, kalau yang di warung-warung zaman dulu itu kan ada kan yang tempat wadah kerupuk, wadah yang untuk uang dari kaleng biskuit, dari biskuit yang Roma apalah itu. Uang itu ditaruhlah di atas kaleng-kaleng wadah jajan tadi. Ibu itu mengambil kembalian sebanyak 40.000. Uang kembalian diberikanlah ke Kang Tile. Saat uang kembalian yang diberikan mau masuk ke dompet, uang yang 50.000 yang diberikan tadi sudah ada di dompet lagi. Jadi uang 100.000, pecahan 50 ribuan 2, dan kembalian 40.000. Saat Kang Tile menoleh ke uang yang saat dia berikan ke ibu penjual tadi, uang itu masih ada di atas toples. Shocklah Kang Tile saat itu. Ya Allah, bener enggak ini? Karena penasaran, Kang Tile kembali bertanya sama si ibu, Bu, boten kelentu to niki artone, apa enggak salah ini Bu uangnya? Enggak Mas, ini uang Mas 50.000, kembalian tadi 40, berarti benar. Uang yang diberikan Kang Tile tadi tidak hilang. Inilah perbedaan uang bibit, katakanlah uang bibit, walaupun Mbah Gondrong tidak menyebut uang bibit ini. Tapi ada pesan dari Mbah Gondrong ini, uang ini tidak boleh dibelikan sehari lebih dari 3 kali. Jadi sehari itu hanya 3 kali batas maksimalnya. Berjalanlah waktu.
6 bulan kemudian ada kejadian yang bikin Kang Til ini bingung. Kang Til ini tidak punya riwayat sakit paru-paru basah. Tiba-tiba Kang Til ini sakit. Itu pun divonis oleh dokter karena sempat dibawa ke spesialis dalam. Kang Til ini terkena paru-paru basah. 6 bulan setelah itu Kang Til ini sakit selama 3 bulan yang otomatis tidak bisa mewirit lagi wiritan yang telah diberikan oleh Mbah Gondrong. Tapi karena 6 bulan perjalanan ini kan uangnya kan masih sudah banyak ini uang. Kembalian 40.000, 50-nya balik, 40.000, 30.000 kembali, balik lagi. Otomatis kan masih banyak uang ini. Untuk makanlah selama dia sakit 3 bulan ini. Ini pun saksi hidupnya dua orang adik dari Kang Til ini juga nyantri tapi tidak di pesantren yang sama. Di daerah Kacuk kalau tidak salah, daerah Jawa Timur, daerah Kacuk. Ini setiap kali beli obat, beli makan, ngambil dari dompet tadi. Ambil. Tanpa sepengetahuan Kang Til mungkin tertukar uang ini. Uang ini tertukar karena mungkin kembaliannya ini tercampur lah, karena memang Kang Til nggak sempat ngomong sama adiknya. Tertukarlah uang tersebut. Inilah akhir dari uang bibit Kang Til. Karena memang waktu sakit Kang Til pun tidak mewirit wiritan yang harus dia bayarkan. Jadi setelah itu uangnya pun tidak aktif lagi, hilang. Kang Til pun kembalilah ke Mbah Gondrong. Wiritan ini nggak bisa lagi kamu wiritkan, cuman harus 1 kali inilah, kamu nggak bisa wirit lagi. Inilah kisah dari Kang Til, katakanlah uang bibit, tapi menurut saya ini bukan uang bibit. Kalau orang Jawa ini apa ya, duit sutren, uang sutren, istilahnya apa ya, ya uang sutren. Kalau kebanyakan uang sutren itu kan pakai tumbal, ini nggak pakai tumbal, itu pun nggak merugikan orang lain. Kita belikan, uangnya kembali. Uang yang kita belikan ke pedagang tidak hilang. Sedangkan kebanyakan uang bibit yang diberikan ke pedagang ini pasti hilang. Nah, buat teman-teman yang punya kisah yang sama seperti Kang Til ini mungkin penyebutannya saya kurang paham. Bukan uang bibit, apa uang sutren lah istilahnya. Teman-teman bisa berkomentar lah di bawah. Ini suasananya udah nggak enak ini teman-teman. Ini seharusnya Kang Til ini yang cerita. Ini kita ke Bandar Lampung ini agak masuk rumahnya Kang Til ini di daerah perkebunan karet. Karena orangnya nggak ada di rumah, kita coba bercerita dengan versi saya. Tadi udah ada gangguan yang mungkin kerekod mungkin tadi ya. Kami akhirilah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.